contoh. Sekali lagi tentang, boleh tuh tadi tentang pohon mangga ya, tentang akar tunggang, akar serabut, dan keberadaan kambium. Bapak Ibu perhatikan, tujuan pembelajarannya tentang akar tunggang, akar serabut. Ya, biasanya mayoritas guru itu selama ini ketika membuat RPP atau sekarang modul ajar, itu diawali dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, lalu kemudian indikator, baru akhirnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Baru terakhirlah penilaian ya, atau evaluasi. Modul ajar juga begitu, capaian pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran, dan sampailah pada ujian atau tes atau rubrik penilaian atau asesmen. Kita sebut di sini asesmen atau bukti. Oke. Emang seperti itu dong, Bu Ega. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang menjadi penelitian dari Wiggins dan Tick yang dikembangkan di tahun 2005, pendekatan understanding by design, yang cara melakukannya adalah backward thinking, dan ini sudah diadopsi oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saat ini Kementerian Pendidikan juga sudah pakai backward thinking yang akan diperkenalkan lewat kurikulum Merdeka. Apa beda backward thinking dengan cara yang sebelumnya? Bapak Ibu, ketika merancang asesmen, Bapak Ibu tidak merancang asesmen sesudah kegiatan pembelajaran. Tidak. Bapak Ibu merancang asesmen sesudah tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran belakangan. Waduh, Bu Ega, itu kayaknya nggak masuk akal deh. Masa sih sesudah ada tujuan pembelajaran, lalu saya bikin soal dulu, baru saya merancang kegiatan pembelajaran? Iya, itu hasil penelitian Wiggins dan Tick. Saya akan jelaskan secara lebih mudah dipahami. Ini cara yang sebelumnya ya, mayoritas guru itu, oke, misalnya contoh tujuannya, murid mengetahui siklus terjadinya hujan, siklus air. Kegiatannya, kegiatan pembuka, baca doa, absensi, apersepsi. Kegiatan inti, yang pertama itu guru membaca guru menjelaskan tentang apa itu air dan siklusnya, guru menjelaskan tentang proses terjadinya hujan, lalu kemudian penutup, guru bertanya apakah murid sudah paham, lalu kemudian pas di soal, guru gini, aduh, apa ya soalnya? Nah, tadi di awal saya sampaikan ya, kalau mau rapotan itu kan yang jadi problem itu bukan hanya sekedar mengisi rapot. Ngisi rapot itu sebentar, apalagi rapotnya online atau rapotnya diketik. Nggak lama kan, kalau dulu ya pakai tangan, ditulis tangan. Yang sulitnya itu memasukkan nilainya. Dan ketika masukkan nilainya, yang sulit itu adalah apakah murid saya mengerti soal ujiannya. Lalu kemudian membuat soal ujiannya itu yang bikin stres. Nah, dan mentok kan, kita udah ngajar, tapi terus kita mentok gimana soal. Nah, backward thinking menyarankan cara yang akan lebih mudah bagi guru. Tentukan tujuan pembelajarannya apa. Murid mengetahui tentang proses terjadinya hujan atau siklus air. Sudah? Tanyakan dulu pada diri kita sebagai guru, apa bukti bahwa murid saya paham tujuan itu? Saya ulang sekali lagi. Alih-alih Bapak Ibu mendesain kerang kegiatan pembelajarannya, tanya dulu ke diri kita sendiri, saya tujuannya murid tahu nih tentang proses terjadinya hujan. Apa bukti murid tahu? Itu dulu ditanya. Apakah murid tahu ketika dia menjawab soal pilihan berganda? Ya, mungkin saja murid tahu tentang itu. Tapi pengetahuan kan masih C1 ya, kalau di taksonomi belum. Pemahaman masih di C2. Mungkin dia hafal ketika mau ujian, tapi sudah selesai, apakah yakin dia akan benar-benar paham? Oke, kalau gitu soalnya jangan pilihan berganda aja, harus ada bukti lain yang menunjukkan bahwa dia ngerti tentang proses terjadinya hujan. Jadi apa yang mau saya buat? Gimana kalau muridnya saya bagi kelompok, terus nanti ada presentasi, kelompok itu ke murid-murid saya itu menggambar, ya, boleh menggambar, boleh bercerita tentang siklus terjadinya hujan, atau bisa dia mengubah lagu Pelangi-Pelangi dijadikan ada siklus hujan. Itu kan menunjukkan dia bisa membuat karya
Kalau orang Bapak Ibu bisa membuat karya, dia pasti punya teori tentang itu. Tapi orang yang tahu teori, belum tentu dia bisa membuat karya. Betul atau betul? Seseorang yang bisa membuat lukisan bunga mawar, itu berarti dia tahu mawar itu apa. Di mana mawar itu warnanya apa, sehingga dia gambar. Kalau murid menjawab soal, belum tentu dia ngerti siklus terjadinya hujan. Bisa jadi dia nyontek, nanya temennya. Tapi kalau dia membuat sebuah karya, dan karya itu dia sampaikan, Bu, siklus hujan itu seperti ini. Hujan nguap, air di danau atau di darat ini menguap, lalu menjadi awan, lalu awannya terkumpul, dan akhirnya muncul turun sebagai hujan. Dan itu berlangsung terus-menerus, Bu. Dan dia menjelaskan itu dengan lagu, dengan penjelasan presentasi, atau dia menggambar. Malah saya lihat sekarang banyak sekali guru-guru yang sudah menggunakan bukan hanya gambar ya, tapi kayak 3 dimensi itu ya. Jadi awannya itu pakai kapas gitu ya. Airnya air beneran gitu. Ditetes di atas kapasnya gitu. Ada guru-guru yang begitu. Oke. Nah, ketika kita sudah mencoba bukti dulu, asesmen dulu, ya, kita akan tahu gimana ngajarnya. Jadi Wiggins dan Tick yang menyarankan backward thinking lewat buku mereka Understanding by Design ini sangat mempermudah kerja guru. Jadi Bapak Ibu perlu cari tahu buktinya apa, baru Bapak Ibu desain kegiatannya. Bahkan tidak perlu didesain. Kalau Bapak Ibu memutuskan bukti bahwa murid saya tahu tentang siklus terjadinya hujan lewat cara presentasi, misalnya nih, misalnya dipilih itu berarti kegiatan pembelajarannya adalah tentang pembagian kelompok. Bu, gimana ya Bu, di sekolah saya itu masih tetap pilihan berganda. Oke, Bapak Ibu pertama punya bukti nih secara karya, lalu kemudian Bapak Ibu juga ingin agar ada pilihan berganda. Proses terjadinya hujan itu hanya mungkin satu soal, Bu. Dari mungkin pilihan berganda rata-rata tuh ya, kalau di SD itu 25 pilihan berganda, lalu ada 5 jawaban singkat dan 5 esai. Kayaknya saya pengen proses terjadinya hujan ini ada di esai, Bu. Satu aja, karena ada materi lain. Berarti Bapak Ibu sejak awal sudah tahu, ketika mengajarkan proses terjadinya hujan, Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini akan keluar di soal ujian. Walaupun soal ujiannya secara letterlet belum Bapak Ibu ketik nih, tapi sudah Bapak Ibu rancang, ini soalnya 1. Sekali lagi, temukan dulu bukti. Berapa tujuan pembelajaran Bapak Ibu, tentukan berapa buktinya. Satu tujuan pembelajaran bisa 1 bukti, bisa 2 bukti, atau bisa tidak. Bu Ega, ini banyak materinya, tujuan pembelajarannya banyak, tapi menurut saya ini tidak esensi, jadi saya tidak butuh ini masuk ke dalam ujian. Saya hanya ingin murid memahami saja, sehingga ini tidak saya masukkan ke dalam bukti atau soal ujian nanti. Ya tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu tetap mencari tahu ya kebutuhannya apa gitu ya. Kita mencari tahu kegiatan pembelajarannya apa nanti. Ya, oke. Nah, jadi sekali lagi kita ketika mengajar sudah tahu nih, kita akan menguji murid nanti di depan dengan cara apa? Karya atau mungkin soal. Saya bukan orang yang haram terhadap pilihan berganda, Bapak Ibu, bukan. Pilihan berganda adalah salah satu cara, dan sebagai cara, ya sah-sah saja untuk dipakai. Tapi karena pilihan ganda adalah cara, jangan didewakan. Seakan-akan seseorang itu tidak ujian kalau tidak pilihan berganda. Karena pilihan berganda itu adalah cara. Ada banyak cara, ada banyak bukti yang bisa membuat seseorang itu benar-benar paham akan sesuatu. Bisa soal, pilihan berganda, bisa esai, bisa menjodohkan, bisa jawaban singkat, bisa tanya jawab secara lisan. Ini tentang lisan ini menarik nih. Ada seorang guru penggerak yang cerita ke saya, karena saya juga jadi instruktur di program guru penggerak. Dia mengatakan, Bu Ega, dari cerita Bu Ega ini saya jadi teringat, ada murid saya kelas 1, ya, belum bisa membaca. Jadi ketika ada soal ujian, contoh soal ujiannya, siapa namamu? Dia belum bisa baca. Jadi jawabannya pasti kosong dong, 0 dong nilainya. Tapi ketika saya tanya, nah sini, namamu siapa? Dia jawab.
Nama saya Ega, Bu. Secara pemahaman anak ini ngerti. Tujuan pembelajaran berhasil. Tapi ketika di soal ujian kok tidak. Nah, artinya guru tahu, oh soal ujian ini cara. Dan kadang cara itu tidak berhasil di sebagian anak. Misalnya nih, tadi ada ibu yang dari Lampung mau pergi ke Jakarta. Bukankah ada banyak cara untuk pergi ke Jakarta? Bisa naik pesawat, bisa naik kapal ya. Lalu kemudian bisa naik mobil, bahkan bisa berenang, bisa jalan kaki. Ya, baru-baru ini ada biksu dari Thailand yang berjalan kaki, tapi mereka naik dulu kapal atau naik kalau laut dia mereka naik kapal, tapi dari pelabuhan sampai ke tempat yang berikutnya itu mereka berjalan kaki. Mereka mau ke Borobudur. Bapak Ibu pasti tahu berita viralnya. Nah, ada banyak cara. Apakah salah nih bila Bu Pera dari Lampung pergi ke Jakarta dengan naik sepeda motor? Tidak salah. Tapi apakah cara itu efektif? Ya tidak efektif, lebih efektif kapal terbang, pesawat. Tapi pesawat resikonya, konsekuensinya ya mahal. Naik sepeda motor murah. Seperti itu. Nah, jadi yuk kita cari mau bentuk seperti apa kita membuktikan bahwa murid kita belajar sesuatu. Bapak Ibu, pendekatan understanding by design atau backward thinking nih dari Wiggins dan Pick ini akan menghilangkan sedikit kesetresan guru. Kenapa? Karena setiap guru masuk, guru tahu hari ini murid saya belajar tentang proses terjadinya hujan. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan itu ke saya, dia paham. Besoknya belajar tentang apa tadi ya? Kambium, tumbuhan berakar serabut dan beragar tunggang. Nah, dia bisa melakukan itu. Dia bisa menjelasin itu pakai tabel. Karena kami mengerjakan tabelnya sama-sama. Setiap hari guru masuk ke kelas, guru tahu dia akan tujuan mengajar dia apa, lalu bukti apa yang dia dapat dari murid. Nah, ketika ujian, ada murid yang bisa, ada murid yang tidak bisa. Guru sudah tahu, ini tidak bisa menjawab soal tertulis, tapi dia bisa menjawab soal, dia bisa menjawab secara lisan. Ada cerita juga, ini kebetulan pengajar praktik, seorang bapak guru dari SMK, saya nggak usah sebut provinsi mana. Nah, dia itu sekolahnya SMK ada jurusan listrik ya, Bapak Ibu. Jadi dia mengajarkan ke muridnya tentang rangkaian paralel dan rangkaian seri. Seri, paralel, sama satu lagi campuran ya. Pokoknya seri dan paralel. Yang ada kayak runcing-runcing begitu, nanti lampunya disusun. Jadi ada rangkaian listrik, seri, dan paralel. Dan jadi ada 5 murid yang bukan sama sekali ya, soalnya tuh dari 30 muridnya itu yang 5 ini nggak lulus KKM. Soalnya nilainya rendah di soal tulis. Diberinya remedial, dan ternyata dengan KKM yang diturunin gitu ya, tetap juga nggak ngerti. Jadi dia bilang sama dirinya, udahlah kasih aja lah nilai keterampilan atau kerajinan. Dipanggilnya 5 murid tadi, murid SMK kelas 2 ini, ke workshop mereka, jadi ada kayak bengkel di situ, yang ada 3 lampu yang kedap-kedip. Lampu 3 kedap-kedip. Dia minta mereka, kalian hidupkan lampu ini. Menurut si guru, kalau anak ini tidak tahu teori tentang seri dan paralel, dia tidak akan bisa ngidupin lampu. Ya, dan teori-teori itu dia tidak akan bisa. Tapi ternyata kelima anak itu naik ke atas, mereka melihat, membandingkan, dan akhirnya lampu itu 3-3-nya hidup. Lalu guru SMK-nya gini bingung, ini kok bisa begitu ya? Nah, Bapak Ibu, bukan berarti kelima murid itu sama sekali tidak tahu teori. Tidak mungkin mereka bisa menghidupkan lampu kalau mereka tidak tahu teori. Namun, mereka tidak bisa mengerjakan soalnya. Bukan mereka tidak tahu teorinya. Nah, selama ini miskonsepsi, seseorang dianggap mengerti tentang sesuatu ketika dia bisa jawab soal ujian. Padahal, itu kurang tepat. Ada analogi lain, ini simple ya, biar lebih mudah. Saya masih punya waktu nih ya, Mbak Rere. Simpelnya begini, si murid, guru tuh punya tujuan pembelajaran yang ringan ini Bapak Ibu. Murid bisa menggoreng pisang, ya. Bayangin Bapak Ibu, guru berceramah tentang ada pisang, ada tepung, nanti dimasukin ke dalam wajan, goreng rasanya enak. Muridnya dengerin aja.
nggak pernah lihat pisangnya, nggak pernah lihat gorengnya, nggak pernah lihat pisang yang udah jadi untuk dimakan, nggak ngelihat apa-apa. Lalu keluar soal ujian. Pisang apakah yang digunakan untuk pisang apakah yang bisa enak digoreng? Pisang lilin, pisang barangan, pisang kepok. Mungkin ada murid yang jawab pisang kepok ya, yang ingat, yang nggak menghayal ketika gurunya berceramah tentang pisang tadi. Tapi kayaknya mayoritas bakal menghayal deh. Bandingkan dengan guru datang ke kelas, lalu kemudian dia membawa pisangnya, membawa tepungnya, lalu kemudian awalnya adalah murid melihat. Nah, nih pisang, nih tepung, nih kompor. Lihat dulu ya, jadi caranya, ini dipotong, lalu dibeginikan, pisang goreng itu macam-macam ya, bisa bentuknya kayak tapak tangan gitu, atau dipotong kecil-kecil, nanti bisa ditaruh keju gitu ya, pisang pasir itu juga sebenarnya pisang goreng ya. Udah, lalu kemudian sudah, iya Bu. Nah sekarang datang ke depan, bagi kelompok, ini ada pisang, ada tepung, ada minyak, silakan digoreng. Nanti kalau saya gosong Bu, nggak apa-apa nak belajar. Sudah selesai. Ada yang mengatakan, nah nggak bisa jawab soal dong. Nah itu tadi, tips yang dari saya tadi adalah sesudah proses project tadi, sesudah proses pelibatan tadi, anak-anak disuruh kembali ke tempat duduk, disitulah guru melakukan refleksi pengikatan teoritisnya. Tadi kita masak apa anak-anak? Pisang goreng. Pisangnya apa? Pisang kepok, pisang barangan, atau pisang apa nih? Pisang kepok, Bu. Jadi guru ketika mengajar tidak memberikan kisi-kisi dan mau ujian. Mau ujian bulan 6, kisi-kisinya keluarlah di awal bulan 6 tuh. Tidak. Kisi-kisi ujian disampaikan guru dalam proses pembelajaran. Itulah asesmen formatif, Bapak Ibu. Bahkan asesmen formatif adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri. Ketika guru bicara soal itu, ya, pisang kepok, oke ya, pisang kepok. Ingat, nak, itu sebenarnya udah ada di soal ujian nih. Jadi Bapak Ibu mengulangi terus-menerus soal ujian dalam proses pembelajaran, dan ketika ujian yang sebenarnya Bapak Ibu hanya senyum. Anak-anak pasti bisa. Kenapa? Karena murid begitu melihat soal, ini kan yang diajari si Bapak kemarin, ini kan yang dijelaskan Ibu, ini kan yang dijelaskan Bapak, ini kan yang dijelaskan Ibu. Ini waktu kita kemarin bikin menara dari pipet, ini waktu kita kemarin bikin apa itu makan rujak semangka nih sama rujak mangga. Ini kan waktu kita goreng pisang sama-sama. Soal ujian pilihan berganda. Kalau kita goreng pisang sebanyak 200 gram, berapa gram tepung yang dibutuhkan, dan itu misalnya kita ingin soalnya seperti itu. Kita ingin membuktikan murid mengerti tentang numerasi ya, kaitan antara literasi informasi tentang pisang goreng dengan kemampuan dia menimbang gram, menimbang mililiter ya. Kita ingin itu yang kita uji nih. Nah, itu berarti ketika menyampaikan pembelajarannya, anak-anak tahu nggak ini pisangnya berapa gram? Nggak tahu, Bu. Nah, ini ada timbangan. Ayo kita timbang sama-sama, berapa? 200 gram. 200 gram ya? Oke. Berapa liter nih minyaknya? Ya, ternyata kita butuh cuma setengah liter aja. Tepungnya semana? Tadi beli tepungnya berapa tadi yang kamu bawa dari rumah? 1/4. Cukup nggak nih? Cukup, Bu. Kayaknya pas-pasan. Oh, berarti kalau 200 gram, 1/4 tepungnya, setengah liter aja minyaknya. Jangan ada yang bilang, Bu Ega tuh salah tuh. Ini kan hanya contoh ya. Saya nggak tahu persis sih berapa mililiternya. Saya berharap Bapak Ibu bisa tergambar. Merancang penilaian dan evaluasi pembelajaran itu sebenarnya sedang merancang apa sih? Sejauh mana sih alat ukur kita bisa mengetahui murid mencapai tujuan seperti yang Bu Hia sampaikan tadi, atau seperti yang Bu Pera sampaikan tadi, sejauh mana kemampuan anak. Kita akan dapat murid yang paham dan bisa membuktikan dengan karya, dan kita juga akan dapat murid yang bisa menjawab soal dengan baik.